Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin habibina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama ajma'in. Nawaitu ta'alum wa ta'alim wa naf'a wal intifa' wal mudhakarata wa tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hatha la tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dilala alal khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi minallahi ta'ala. Melanjutkan pembahasan kita dari pertemuan yang lalu, yaitu syarat-syarat sujud yang ada 7. Pertama dan kedua sudah menjadi pembahasan kita di pertemuan yang lalu. Kali ini kita melanjutkan syaratnya sujud yang ketiga, yaitu wattahamulu bi ra'sihi. Orang yang sujud supaya sah sujudnya harus menekan dahinya. Menekan dahinya ke tempat sujudnya. Dahi ditekan di tempat sujud. Mau dia sujud di atas kasur atau dia sujud di atas bantal dan semisalnya, wajib menekan. Wajib menekan. Menekan apakah dengan tekanan yang kuat? Enggak. Tekanan sekiranya kalau ada kapas, kapas itu kimpes. Jadi misalnya ada kapas, kapas akan kimpes karena ada tekanan. Jadi bukan sekedar nempel. Bukan hanya sekedar nempel dahi ke tempat sujud. Harus ada tekanan walaupun ringan. Walaupun kecil ada tekanan. Tidak sekedar nempel sebagaimana di dalam hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, "Idza sajadta famakkin jabhataka minal ard." Idza sajadta, maka jika kamu sujud, famakkin jabhataka, maka tekankan dahimu minal arad, ke bumi alias ke tempat sujud. Bahkan di dalam riwayat yang lain dijelaskan oleh Rasul SAW, annaha lan tatimma salatu ahadikum hatta yusbighal wudu thumma qala fihi wa yasjud hatta yumakkina wajhahu. Waqad sami'tuhu yaqulu jabhatahu. Katanya Nabi di dalam hadis menerangkan tentang salat, lan tatimma, tidak akan sempurna. Salatu ahadikum, salat seseorang daripada kalian, hatta yusbighal wudu, sehingga melaksanakan wudu dengan sempurna. Lalu kelanjutan hadis itu rentetannya, wa yasjud, dan tidak akan sempurna salatnya seseorang sehingga ia sujud dan menekan kepalanya. Katanya perawi, aku mendengarkan bahwa Nabi mengatakan bukan ra'sahu kepalanya, tapi jabhatahu dahinya. Jadi jelas bahwa sujud itu sah ketika dahinya sedikit menekan ke tempat sujud, bukan hanya sekedar nempel. Menekannya tidak perlu keras-keras sehingga membuat pusing atau bahkan membuat kepalanya pecah. Nekan, ya, nekan. Dan tidak perlu digesek-gesek. Hanya menekan ke tempat sujud, nggak perlu digesek-gesek. Biar ada hitamnya misalnya dahinya. Nggak perlu, ya nggak perlu digesek-gesek, cuma ditekan ke tempat
sujud. Nah, makanya kalau sujud ya nyari tempat, ojo waktu disujuti, loro. Hah? Apalagi dahinya akhirnya berstempel nanti, enggak. Jadi sekedar sujud di tempat sujudnya ditekan. Menekannya enggak perlu keras-keras, sekiranya kapas itu kimpes. Lah, apakah menekan ini hanya untuk dahi? Adapun anggota sujud yang lain juga menekan, ada perbedaan pendapat. Sebagian pendapat mengatakan hanya dahi yang wajib ditekan. Adapun yang lainnya tidak wajib menekan, sekedar nempel. Kalau yang lain sekedar nempel telapak tangan. Jari-jari tangan ini sekedar nempel, nggak perlu ditekan. Nah, sekedar nempel. Nah, perut jari kaki sekedar nempel, nggak perlu ditekan. Apalagi ditekuk nemen, keselio nanti. Ya, begitu juga lutut, diguetno misalnya. Ya, enggak, sekedar nempel kalau semuanya. Ini pendapat. Tapi sebagian pendapat mengatakan wajib seperti dahi. Ya, sebagian pendapat wajib seperti dahi dan itu seperti yang dikatakan oleh Imam Syekhul Islam. Ya, Imam Syekhul Islam mengatakan wajib seperti dahi dan tabaan Ibnul Imad mengikuti Ibnul Imad. Tapi muktamad tidak, ya, pendapat yang muktamad yang paling kuat tidak ditekan, yang ditekan hanya dahi. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, wa adamul huwiyyi li ghairihi. Tidak merunduk li ghairihi untuk selain sujud. Dari iktidal itu merunduknya tidak ada tujuan kecuali untuk sujud. Ini sama dengan pembahasan kita di rukun sholat mengenai syarat-syarat ruku. Syarat-syarat iktidal. Bahkan sebagian syarat sujud yang sudah pernah kita jelaskan. Jadi merunduknya dari iktidal memang bertujuan untuk sujud. Nah, bertujuan untuk sujud. Lah, apakah ada orang yang bertujuan bukan sujud? Bisa jadi. Kalau dibilang ada, ya mungkin sementara ini belum pernah tahu. Ya. Tapi mungkin ada kejadian itu. Ya apa? Misalnya ini, sholat di satu tempat banyak yang guyon, lempar-lemparan. Wah, pas dia iktidal, ini yang dilempar mengarah ke dia. Ngelesi mesisan sujud. Ya. Ngelesi tadi itu mesisan sujud. Lah, sujudnya itu apa? Ngelesi. Dia merunduk untuk ngelesi. Di mesisan. No. Nah, ini tidak sah. Kenapa? Karena merunduknya bukan untuk tujuan sujud. Jadi harus bertujuan untuk sujud dengan merunduknya. Atau kesandung. Kesandung atau ngantuk. Ngantuk. Sembahyang ngantuk. Iktidal. Sami Allahu liman hamidah. Delosor. Langsung sujud. Isin. Ya, konangan. Ya. Jadi gayanya langsung sujud. Dipikir wong gak tiba. Padahal delosor ini tiba. Langsung sujud. Lah merunduknya kan apa? Karena jatuh. Nah, merunduknya karena jatuh. Turunnya dia dari iktidal ke sujud karena jatuh. Nah, ini enggak sah. Nah, enggak sah untuk sujudnya, enggak sah, bukan sholatnya, enggak sah sujudnya. Ya apa untuk supaya sah? Balik nang iktidal. Kembali lagi ke iktidal, baru dari iktidal merunduk tujuan untuk sujud. Atau gimana kalau misalnya
Misalnya tujuan merunduknya untuk sujud. Tujuan merunduknya untuk sujud. Tapi karena ngantuk di tengah merunduk ngosop. Nah, tujuannya dari tidak apa? Sujud. Berjalan dia ke sujud ini. Nah, sampai batas rukuk karena ngantuk ndelosor. Buok misalnya. Ya apa? Sah sujudnya. Kenapa? Karena dari awal merunduknya memang sudah ada sudah bertujuan untuk sujud tapi keblabasan. Ya, ndelosor. Kemudian ada masalah lagi. Merunduk untuk sujud. Kemudian jatuh. Mengenai wajahnya. Jatuh. Nyosop lah. Dia berkeinginan meletakkan dahinya. Tapi saat jatuh. Dia menjadikan dahinya sandaran. Mungkin supaya tidak kena hidungnya, dahinya yang dijadikan sandaran. Paham ya? Tujuan merunduk untuk sujud. Tapi ndelosor. Supaya tidak kena hidungnya, dahinya yang dijadikan sandarannya. Nah, ya apa? Ini wajib kembali. Wajib kembali. Tapi apakah kembali ke tidak? Enggak. Hanya butuh ngangkat sedikit, balik. Jadi ngangkat sedikit kepalanya, kemudian balik lagi. Lah itu yang keempat, syarat yang keempat. Syarat yang kelima, wa an la yasjuda ala syai'in yataharraku bi harakatihi. Syarat yang kelima, hendaknya dia tidak sujud atas sesuatu yang bergerak dengan gerakan dia. Artinya tidak mensujudi sesuatu yang bergerak dengan gerakan dia. Yang bergerak dengan gerakan dia yang mana? Yang dipakai atau yang dibawa? Yang dipakai atau yang dibawa? Semisal yang dipakai baju, gamis, dan semisalnya. Nah, ini kan bergerak dengan gerakan dia. Atau yang dibawa seperti apa? Serban. Seperti serban. Lah ini mau gak mau bergerak dengan gerakan dia. Lah kalau serbannya atau pakaiannya tadi itu disujudi olehnya, maka tidak sah sujudnya. Karena apa? Karena sesuatu itu bergerak dengan gerakan dia yang dia tidak boleh sujud di atasnya. Karena tempatnya kotor, karena pakai ridaknya masih nempel di pundaknya, ketika sujud, ya, pucuknya ridaknya ini buat alas. Dia sujud di atasnya, nggak sah sujudnya. Nah, kenapa? Ada di pundaknya yang ini bergerak dengan gerakan dia. Beda kalau ditaruh di bawah. Disujudi, ya enggak apa-apa. Tapi ini berada di pundaknya. Ya. Nah, ridak disujudi enggak boleh. Karena kotor dijadikan alas misalnya. Ini enggak boleh. Ya. Karena bergerak dengan gerakan dia. Oh itu enggak bergerak karena saya sholatnya dengan duduk. Tapi kalau kamu berdiri, bergerak enggak ini dengan gerakan kamu? Iya bergerak dengan gerakanmu. Sama. Maka hukumnya sama. Karena dipakai duduk enggak bergerak.
Tapi kalau berdiri bergerak, maka dihukumi seperti di saat berdiri. Walaupun dia sholat duduk, ketika dia sujud di atas sesuatu tersebut yang tidak bergerak karena dia duduk. Tapi kalau berdiri bergerak, maka dia tidak boleh mensujudinya. Kalau dia sengaja sholat sujud di atas sesuatu yang bergerak dengan gerakannya dia, sengaja mengetahui hukumnya, batal sholatnya. Tapi kalau lupa atau tidak mengetahui, tidak batal sholatnya, tapi wajib mengulangi sujudnya. Jadi kalau orang yang tahu kalau itu membatalkan, jadi dia lakukan dengan sengaja, batal sholatnya. Tapi kalau dia tahu hukumnya, akan tetapi lupa, tidak sengaja melakukannya, atau nggak tahu hukumnya, maka tidak batal sholatnya, tapi wajib mengulangi sujudnya. Itu yang ke-5. Yang ke-6, irtifa'u asafilihi ala a'alihi. Terangkat asafilihi, bagian bawah badannya, ala a'alihi, ala atas bagian atas badannya. Artinya apa? Lempeng dan kepala ini. Lempeng harus lebih tinggi dari kepalanya ketika sujud. Ya. Lempeng harus lebih tinggi dari kepala ketika sujud. Kalau misalnya yang bawah lempeng tidak lebih tinggi dari yang atas, nggak sah sholatnya. Bahkan ketika sama, lempeng dengan kepala sama, sejajar, menurut pendapat Al-Ashah nggak sah. Jadi menurut pendapat Al-Ashah, ketika kepala dengan lempeng saat sujud itu sejajar, tidak sah menurut pendapat Al-Ashah. Nah, apalagi kalau misalnya yang bawa lempeng lebih rendah daripada yang kepala. Nah, jadi sujud harus gini. Walaupun nggak seperti tingginya nggak seperti ini, minimal lebih tinggi lah dari kepalanya. Sejajar, ada pendapat yaitu pendapat Al-Ashah, batal. Nah, kalau kepalanya lebih tinggi, jelas batal. Karena syaratnya lempeng harus lebih tinggi daripada kepala. Nah sekarang ada permasalahan, kalau misalnya dia sholat di perahu, tidak memungkinkan bagi dia lebih meninggikan lempeng dari kepalanya. Tidak memungkinkan. Sholat di atas perahu, nggak memungkinkan lempengnya lebih tinggi dari kepalanya. Nggak memungkinkan. Ya apa? Tetap sholat semampu dia, tapi wajib qadha. Ya, wajib qadha. Sholat semampunya dia. Sholatnya dianggap sah, tapi ada kewajiban qadha. Kenapa? Karena jarang. Ya, karena jarang. Nggak bendino kan orang di situ. Ya, nggak setiap hari. Nah. Tapi kalau misalnya yang membuat dia seperti itu karena penyakit, nggak bisa meninggikan lempengnya dari kepalanya. Ya. Kenapa? Karena penyakit, misalnya. Yang jelas dia nggak mampu lempengnya lebih tinggi dari kepala. Nah ini tidak ada kewajiban mengulangi sholatnya. Ya, tidak ada kewajiban mengulangi sholatnya. Yang terakhir wa tuma'ninatu fi, tuma'nina dalam sujud. Ya, ini jelas harus tuma'nina. Tuma'nina itu minimalnya seperti lamanya seperti mengucapkan kalimat atau ucapan subhanallah. Nah, pembahasan lain yaitu anggota sujud. A'dha'us sujudi sab'atun. Anggota-anggota sujud ada 7. Nah, dan ini sudah kita jelaskan kemarin. Yang pertama al-jabhatu dahi. Yang kedua dan ketiga butunul kafain, perut, telapak tangan atau jari. Warrukbatan, ke
4 dan kelima 2 lutut kanan dan kiri. 6 dan 7 butunu asabi'ir rijlain, perut, jari-jari kaki. Itu anggota sujud. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan yang sedikit ini manfaat buat kita semuanya. Amin. Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.